Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raeli Utauruk di video kedua. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai gambaran umum sistem Sehat Sentosa Hospital, mulai dari tujuan pembuatan sistem, pengguna sistem, fitur utama, dan alur sistem. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan database yang digunakan dalam sistem Sehat Sentosa Hospital. Sebelumnya kita membuka aplikasi XMPP, lalu kita start Apache dan MySQL-nya, lalu kita klik admin. Kita sudah masuk ke database. Database merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah sistem informasi karena digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang terdapat dalam sistem. Database yang digunakan dalam sistem ini bernama Sehat Sentosa. Pada perancangan database Sehat Sentosa terdapat 7 tabel yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data rumah sakit seperti menyimpan data pasien, ruangan, rawat inap, ketersediaan tempat tidur, transaksi, dan pengguna sistem. Perlu kita ketahui, tidak semua tabel saling berelasi karena setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda. Ada tabel yang berfungsi sebagai master data, dan ada juga tabel yang berfungsi sebagai data transaksi. Kita masuk ke tabel yang pertama, yaitu tabel pasien pendaftaran. Di sini ada ID pendaftaran, tipe datanya varchar, nama, tipe datanya varchar, NIK, tipe datanya varchar, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama itu tipe datanya yang sama, yaitu varchar, status nikah juga tipe datanya varchar, alamat tipe datanya teks, kecamatan, kota, pos, HP, email, penanggung jawab nama, dan penanggung jawab hubungan tipe datanya sama, yaitu varchar. Di tabel yang kedua, tabel rawat inap. Tabel rawat inap ini digunakan untuk mencatat pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di sini ada nomor daftar, tipe datanya varchar, nomor rekam medis, tipe datanya varchar, tanggal masuk, tipe datanya varchar, nomor kamar, tipe datanya varchar, dokter penanggung jawab, tipe datanya varchar, diagnosa, tipe datanya teks, dan status, tipe datanya varchar. Selanjutnya, tabel ruangan. Tabel ruangan ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kamar yang tersedia di rumah sakit. Yang pertama itu ada kode kamar, tipe datanya varchar, subkelas tipe datanya varchar, kelas tipe datanya varchar, lantai tipe datanya varchar, harga tipe datanya desimal, dan status tipe datanya varchar. Selanjutnya, tabel okupansi. Tabel ini digunakan untuk mencatat penggunaan tempat tidur atau status hunian pasien. Ada ID, tipe datanya integer, room ID, tipe data integer, pasien nama pasien, tipe datanya varchar, spesialis medis, tipe datanya varchar, status hunian, tipe datanya enum, yaitu terpakai, antrian, dan selesai. Tanggal masuk, tipe datanya date, dan tanggal keluar, tipe datanya date. Selanjutnya, ada tabel rooms. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ruangan dan kapasitas tempat tidur. Ada ID, tipe datanya integer, gedung lantai, tipe datanya varchar, kelas tipe datanya varchar, total tempat tidur, tipe datanya integer, dan create at tipe datanya timestamp. Selanjutnya, tabel transaksi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. Di sini ada ID, tipe datanya integer, occupancy ID, tipe datanya integer, sumber penerimaan, tipe datanya varchar, pelayanan departemen, tipe datanya varchar, jumlah pendapatan, tipe datanya desimal, jumlah biaya, tipe datanya desimal, dan tanggal transaksi, tipe datanya
timestamp. Yang terakhir ada tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses website. Yang pertama ada ID user, tipe datanya varchar, nama tipe datanya varchar, role tipe datanya varchar, dan yang terakhir status tipe datanya varchar. Nah, untuk melihat masing-masing relasi pada tabel ini, kita bisa klik More dan pilih Designer. Di sini kita sesuaikan tabelnya supaya bisa melihat relasi di tiap tabel. Secara keseluruhan, terdapat 3 relasi utama pada database ini. Yang pertama ada tabel pasien pendaftaran dengan rawat inap. Tabel pasien pendaftaran ini berrelasi dengan tabel rawat inap melalui data pasien atau nomor pendaftaran yang menunjukkan bahwa pasien harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum menjalani rawat inap. Tabel relasi yang kedua itu adalah tabel rooms dengan tabel okupansi. Digunakan untuk mengetahui penggunaan serta ketersediaan tempat tidur. Dan tabel relasi yang ketiga itu adalah tabel okupansi dengan tabel transaksi, yang digunakan agar transaksi pelayanan dapat dikaitkan dengan data penggunaan kamar pasien. Tabel user tidak memiliki relasi dengan tabel lain karena tabel ini hanya digunakan untuk proses login dan pengaturan hak akses pengguna. Data pada tabel ini hanya menentukan siapa yang dapat menggunakan sistem, yaitu pemilik, admin, dan pasien, sehingga tidak perlu terhubung dengan data pasien maupun data transaksi. Tabel ruangan juga tidak memiliki relasi langsung dengan tabel lain karena dibuat sebagai master data kamar. Informasi pada tabel ini bersifat referensi yang digunakan admin ketika menentukan kamar pasien pada proses rawat inap. Oleh karena itu, pada rancangan database ini, tabel ruangan tidak dihubungkan secara langsung menggunakan Foundation Key. Demikian penjelasan mengenai perancangan database pada website Sehat Sentosa Hospital. Melalui perancangan database ini, setiap data dapat tersimpan dengan baik dan saling terhubung sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga proses pengelolaan data rumah sakit dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perancangan antarmuka atau user interface dari website Sehat Sentosa Hospital. Saya akan memperlihatkan desain setiap halaman dan menjelaskan fungsi dari masing-masing menu yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video ketiga.